Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga kalian semua diberi Allah kesehatan lahir dan batin, dan semoga tetap semangat dan istiqomah dalam mencari ilmu karena Allah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, setan tidak pernah berhenti menghembuskan rayuannya, tipu daya dan godaan-godaannya terhadap manusia. Para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam pun tidak luput dari panah-panah godaannya. Hanya saja Allah telah melindungi mereka dengan sifat maksum, sehingga mereka mampu membebaskan diri dari setiap tipu daya syaitan dan tetap istiqomah pada jalan yang lurus. Namun tidak demikian halnya dengan umat setelah mereka. Karena itu sudah sayugjanya bagi kita agar berhati-hati dan waspada terhadap godaan syaitan ini, dan tidak memberi kesempatan sedikit pun kepada syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, disebabkan oleh besarnya syahwat dan keinginan untuk segera mendapatkan keinginan kita. Mengenali cara-cara setan dalam menjerumuskan anak manusia adalah cara tepat dan efektif untuk bisa menghindar dan selamat dari godaan setan. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sepenggal kisah seorang ulama yang kondang sebagai faqihul Maghrib, ahli fikih dari negeri Maghrib. Negeri Maghrib itu Maroko, Aljazair, Tunisia dan sekitarnya, yang bernama Ahmad bin Nazar. Kunyah beliau adalah Abu Maisarah. Kunyah itu nama julukan yang dimulai dengan kata abun atau umun. Jadi nama aslinya adalah Ahmad bin Nazar, terus kemudian kunyahnya Abu Maisarah. Mungkin beliau ini mempunyai anak yang dinamakan Maisarah. Al-Qayrawani. Qayrawani itu ya sekitar itu Maroko, Tunisia, Afrika Barat. Beliau dikenal sebagai seorang ulama al-amil yang konsisten dengan keilmuannya, yang seimbang antara ilmu dan amalnya, dan salah seorang ulama bermadzhab Maliki. Hampir setiap malam beliau melewatkan dengan menghatamkan Al-Quran dalam sholat tahajud di masjidnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang doanya mustajabah, wa kana rahimahullah mujabud da'wah. Beliau pernah diminta oleh Gubernur Al-Mansur bin Ismail untuk menjabat sebagai qadhi untuk wilayah Qayrawani, Afrika Barat itu tadi. Namun beliau tidak bersedia menerimanya. Aradal Mansur Ismail ayyuwaliyahu qadha al-Qayrawani fa'aba. Dia mau dijadikan hakim, tidak mau. Malah dia berkata, waqala Allahumma innaka ta'lamu anni in qata'tu ilaika wa ana syabun fala tumakkinhum minni fama ja'atil asru illa wa huwa min ahlil akhirah wajaha ilaihil mansur bikafnin wa tayyibin. Lalu beliau berkata, ya Allah, engkau tahu bahwa aku telah bertekad bulat untuk mencurahkan hidupku hanya untukmu sejak aku masih muda. Jangan biarkan mereka mendudukkan aku sebagai hakim mereka. Apa yang terjadi? Benar.
Sebelum waktu asar tiba, beliau sudah menjadi penduduk akhirat. Dan Khalifah Al-Mansur pun ikut datang takziah dengan membawa kain kafan dan minyak wangi. Beliau wafat di tahun 338 Hijriah. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala disebutkan, wa kana yakhtimu kulla lailatin fi masjidih wa ra'ahu lailatan nuran qad kharaja minal haid wa qala tamalla min wajhi fa ana rabbuka wa basuqa fi wajhi wa qala ilhab ya mal'un fatafi an-nur. Ada satu kejadian menarik tentang beliau. Di tengah beliau sedang tenggelam dalam khusyuknya tahajud, tiba-tiba muncul cahaya sangat terang dari tembok masjid. Cahaya itu mengatakan dengan lantang, tamalla min wajhi wa ana rabbuk. Engkau telah memenuhi wajahku, akulah Tuhanmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, apa yang bisa kita bayangkan ketika kita mengalami kejadian semacam ini? Kita tentu akan terkejut, merasa senang, tersanjung, dan sangat bangga karena bertemu dengan Tuhan. Mungkin juga kita akan merasa telah mencapai puncak beribadah, bahkan telah sampai di makom mukasyafah. Berarti sudah mencapai derajat hakikat. Pada kesempatan langka seperti ini, mungkin kita akan meminta banyak hal kepada Tuhan. Mumpung bertemu langsung dengan Allah. Kalau kamu minta apa ya? Kebanyakan pasti minta banyak harta, minta rumah mewah, mobil mewah. Mungkin juga minta, ya Allah, aku minta karomah agar bisa menolong hambamu yang sakit, agar bisa membantu dan menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Awalnya, bagi yang sangat menyintai istrinya atau pacarnya, dia akan meminta, ya Allah, jadikanlah dia pasangan hidupku. Yang lainnya, ya Allah, luaskan rezekiku, mudahkan urusanku, mudahkan aku untuk meraih, mencapai cita-citaku. Dan masih seabrek lagi permintaan lainnya yang menunjukkan betapa tamaknya kita dengan dunia, betapa rakusnya kita terhadap serpihan kecil dunia. Orang yang mengalami kejadian semacam ini mungkin saja akan segera membuka praktek pengobatan alternatif, praktek suluk, terapi spiritual, dan lain sebagainya karena merasa punya keramat. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh syekh dari negeri Maghrib ini. Ulama yang mulia ini sangat paham atas kejadian ini karena mendapat petunjuk Allah melalui ilmu agama yang beliau pahami. Apa yang beliau lakukan? Fabasa kofi wajih wa qala ilhab ya mal'un fatafi an-nur. Ternyata Imam Ahmad bin Nazar ini meludahi cahaya yang mengaku Tuhannya itu dan mengatakan, ilhab ya mal'un, pergilah wahai makhluk keparat, wahai makhluk terlaknat. Lalu tiba-tiba cahaya itu pun padam. Syekh ini memahami benar bahwa itu semua adalah tipuan setan. Annal ilma billah walladhi ja'ala syekh ya'lamu anna hadhihi surata wa hadha zaw'a wa hadha al-kalam al-makhluk alladhi sami'ahu fatil makhlukat allati tastakhilu ala Allah alladhi laysa kamithlihi syai' anna Allah mawjudun lakal mawjudat la yusbihun nur wala zulam mawjudun bila jihatin wala makanun wa kalamuhu azaliyun abadiyun laisa biharfin wala sautin wala lughatin. Karena beliau tahu bahwa cahaya yang keluar dari dinding itu adalah makhluk, omongan yang didengar itu juga makhluk. Tidak mungkin kalau Allah seperti itu, karena Allah itu sifatnya tidak ada suatu apapun yang menyerupainya.
Adanya Allah tidak sama dengan adanya segala sesuatu yang ada. Allah itu tidak seperti cahaya, tidak seperti gelap. Allah itu tidak berdimensi, tidak butuh tempat, tidak terkungkung waktu. Kalam Allah tidak berhuruf dan bersuara seperti ucapan-ucapan kita. Kalam Allah itu sifatnya azali, abadi. Singkatnya, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang menyamai Allah. Kisah seperti di atas pernah pula dialami oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab manaqibnya. Fahawala syaiton ayyuhwiyahu famawwaha ala ainit syekh faro'a fil ufuq nuran qawiyan wa suratan azimatan wa nadahu syaitan biqaulihi ya Abdul Qadir ana rabbuk wa qad ahlaltu lakal muharramat. Faqala syekh a'udzu billahi minasyaitonir rajim ikhsa ya la'in fa idzan bin nur qad sara dzulaman wa surah tukhanan. Thumma khatabahu syaitan qailan ya Abdul Qadir najauta minni bi ilmik wa qad azlaltu bi hadhil waqi'ah sab'ina min ahli tariq. Upaya setan menyesatkan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan cara mengkelabu Syekh berupa cahaya yang gilang gemilang di angkasa. Kemudian cahaya ini memanggil Syekh, hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Mulai sekarang aku halalkan untukmu apa yang aku haramkan sebelumnya. Mendengar itu, lalu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ikhsa ya la'in. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Minggatlah kamu, wahai setan yang hina dan terkutuk. Minggatlah. Dibentak seperti itu, lalu cahaya itu pudar dan menjadi asap. Lalu di balik asap itu setan berkata, engkau selamat dari tipu dayaku karena kau punya ilmu. Padahal aku telah berhasil menyesatkan 70 ahli thariqah tanpa ilmu dengan cara seperti ini. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, ada berjuta-juta cara iblis untuk menggoda manusia. Salah satunya adalah iblis mengaku sebagai Tuhan, seperti yang pernah dilakukan oleh iblis kepada Syekh Abu Maisarah dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka selamat dari tipu daya setan ini karena punya ilmu akidah yang benar. Rasulullah pernah bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang faqih, maksudnya orang yang paham agama. Orang paham agama itu tentunya juga paham cara-cara setan menjerumuskan manusia. Jadi seorang faqih itu lebih sulit bagi setan, lebih berat bagi setan menggodanya daripada 1000 orang ahli ibadah yang mereka itu tidak paham dengan cara-cara setan dalam menyesatkan mereka lantaran minimalnya ilmu. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, cara-cara setan dalam menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan dengan pola semacam ini sampai hari ini masih sering terjadi. Tentu caranya ini telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan tipe-tipe manusia yang dijadikan target sasarannya. Kalau dulu setan pernah melancarkan tipu dayanya dengan mengaku sebagai Tuhan, sekarang mungkin banyak setan yang mengaku sebagai danyang desa, sebagai wali, sebagai malaikat, sebagai syekh, dan lain sebagainya. Maka hati-hatilah mendengar cerita orang yang katanya telah mendapat wangsit atau bisikan
atau katanya dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan jin, dengan roh orang-orang yang sudah meninggal, atau mengaku mengalami sebuah pengalaman aneh yang dijumpai oleh mereka selama mereka menjalani tirakat, nyepi, topo, dan lakon-lakon lainnya. Hati-hatilah, setan selalu mengincar imanmu agar melayang, sementara kamu tidak merasa. Bahkan kamu menyangka apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan baik, padahal adalah sesat. Manusia digoda oleh iblis dengan cara seperti ini agar orang menjadi ujub dalam beribadah. Selanjutnya dia mengaku telah mencapai puncak nirwana ibadah, menggapai derajat makrifat dan hakikat, dan sampai pada makom mukasyafah. Selanjutnya dia meninggalkan ibadah sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 103, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Demikian sahabat kampung ilmu yang berbahagia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.